Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya. Meskipun kalian tidak di hadapan ibu guru seperti biasanya, sebelum pelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, biasanya kita di kelas jika akan memulai suatu pelajaran, pasti kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Karena sekarang kita tidak di kelas, kalian harus tetap mencintai bangsa kita dan negara kita ini. Ya, caranya bagaimana? Karena saat ini kita bangsa Indonesia sedang dalam masa pandemi virus corona, sehingga kalian diwajibkan untuk belajar di rumah. Ya, maka kalian harus menaati apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Kalian harus berdiam di rumah, menjaga jarak dengan orang lain. Jika bepergian, pakailah masker. Ya. Jangan malah saat ini kalian sering jalan-jalan di luar, kemudian tidak menjaga jarak dengan orang lain, atau berjalan-jalan, banyak bermain di luar. Jangan ya. Kalian harus tetap belajar di rumah dengan semangat. Ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surat undangan resmi. Ya, tentang surat undangan resmi. Ciri-ciri dan contoh kalimat efektif dalam surat undangan resmi serta bagian-bagian surat undangan resmi. Jelas ya? Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu punya sebuah tepuk agar kalian semangat, ya. Nama tepuknya adalah tepuk belajar online. Mari kita bertepuk bersama ya. Ikuti Ibu ya. Ya. Mari belajar secara online. Semangat, semangat. Yes. Anak-anak, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang patut untuk dirayakan bersama dengan orang lain. Maka untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting tersebut, biasanya diperlukan suatu surat undangan untuk mengundang orang lain. Kira-kira peristiwa penting apa yang patut dirayakan bersama orang lain itu? Tahukah kamu apa itu? Ya, contohnya biasanya adalah acara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ya, biasanya itu menggunakan surat undangan resmi. Anak-anak, nah untuk itu sekarang mari kita belajar bersama. Sekarang kalian silakan membuka buku yang berjudul Membuat Kalimat Efektif dalam Surat Undangan Resmi yang telah dibagikan ke kalian. Anak-anak, sekarang bukalah buku Membuat Kalimat Efektif dalam Surat Undangan Resmi, yaitu tentang petunjuk penggunaan buku. Ya, kalian baca dahulu. Anak-anak, kemudian setelah kalian tadi membaca tentang petunjuk penggunaan buku, kita buka halaman 1 ya.
halaman 1 tersebut di situ ada percakapan anak dengan orang tuanya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalian perhatikan pada bukunya. Pak, tadi wali kelas 5 membagikan surat undangan untuk orang tua murid. Apa isi surat itu, Nak? Kepala sekolah mengundang orang tua murid untuk menghadiri pentas seni, Pak. Baiklah, Bapak akan berusaha datang tepat waktu. Demikian ya anak-anak, itu antara percakapan orang tua dan anaknya ya. Kemudian mari kita buka halaman selanjutnya. Bacalah contoh surat undangan resmi yang ditulis menggunakan kalimat tidak efektif tersebut anak-anak ya. Amatilah contoh surat undangan resmi yang dibuat menggunakan kalimat tidak efektif berikut ini. Kalian amati, kemudian kalian baca ya. Dalam surat tersebut terdapat beberapa kalimat. Kalimat tersebut antara lain dapat kamu baca di halaman 3. Kalian buka halaman berikutnya. Anak-anak, kira-kira kesalahan apa yang terdapat dalam penulisan kalimat tersebut sehingga menjadikan kalimat tersebut tidak efektif? Coba tuliskan pada bukumu, kemudian utarakan pendapatmu. Anak-anak, sekarang coba bacalah buku membuat kalimat efektif dalam surat undangan resmi halaman 4-6. Ibu beri waktu kalian untuk membaca selama 2 menit ya anak-anak.
Ya, surat undangan resmi yang kalian baca tadi merupakan surat undangan resmi yang menggunakan kalimat tidak efektif. Ya, jadi untuk membuat surat undangan resmi perlu diperhatikan penggunaan kalimat efektifnya agar apa yang akan kalian sampaikan dapat dipahami oleh pembaca atau penerima surat. Anak-anak, kalian semua sudah mengerti toh apa itu surat? Ya, surat merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ya, secara tertulis. Surat memiliki banyak jenisnya. Ya, contohnya surat undangan. Surat undangan berisi pemberitahuan atau permintaan untuk mengundang seseorang maupun sekelompok orang. Surat undangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Hari ini kita fokus belajar tentang surat undangan resmi terlebih dahulu, ya, seperti yang kalian sudah baca. Coba sekarang dibuka halaman 6. Kalian tahu apa itu surat undangan resmi? Ya, surat undangan resmi yaitu surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Contohnya, surat kegiatan sekolah, surat dinas, dan surat undangan rapat komite sekolah. Ya, itu salah satu contohnya di situ ada. Agar kamu dapat membuat kalimat efektif dalam surat undangan resmi, kamu perlu mengetahui ciri-ciri kalimat efektif dalam surat undangan resmi. Sekarang bukalah halaman 7. Silahkan kalian baca halaman 7 sampai dengan 27 mengenai kalimat efektif. Pahamilah contoh penulisan kalimat yang efektif dan contoh penulisan kalimat yang tidak efektif, serta pahamilah penjelasannya. Ya anak-anak ya. Ya, Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca.
Ciri-ciri kalimat efektif apa saja anak-anak? Ya, ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama adalah hemat kata. Apa artinya? Yaitu kalian harus menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, jelas. Apa itu jelas? Yaitu kalimat yang dibuat harus jelas agar mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan kesalahan saat pembaca memahami isi pesan. Yang ketiga, santun, yaitu kata yang kalian gunakan harus sopan sehingga tidak menyinggung perasaan pembaca. Yang keempat, logis, yaitu kalimat yang dibuat dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya apa? Apabila kalian membuat surat pada tanggal 13 Agustus 2019, kemudian acara akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019, jangan menuliskan acara tersebut besok akan dilaksanakan. Karena jika ada kata besok, berarti acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019, bukan tanggal 15 Agustus 2019. Ya, sekarang yang kelima adalah sistematis. Apa sajakah unsur-unsur kalimat? Ya, unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain kalimat yang kalian buat harus efektif, saat membuat surat undangan resmi, kalian juga harus menggunakan ragam bahasa Indonesia baku. Apa saja itu? Ya, ragam bahasa Indonesia baku mencakup kata baku, ejaan, dan tanda baca. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, tanyakanlah pada ibu melalui grup chat. Ya, sekarang ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya ada 2. Satu kelompok terdiri dari 3 orang anak. Ya, yang kelompok pertama Cesar, kemudian Nafa, Cornelia. Kelompok kedua Eka Dwi, Radit, Rehan. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, sekarang mari kita mengerjakan kuis ya. Halaman 28 sampai 29 secara berkelompok. Kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis tersebut secara berkelompok ya.